Pak Sutri membawa bayi berkendara sambil merokok, tak terima saat ditegur pengendara lain di Palmerah, Jakarta Barat. Pak Sutri tersebut bahkan memukul pengendara yang menegurnya hingga berujung laporan polisi. Motor nggak boleh merokok, bro. Nggak boleh motor. Kena, punya kena orang, baranya. Aksi pasangan suami istri satu ini sangat miris. Keduanya berkendara tanpa helm di kawasan Palmerah, Jakarta Barat sambil membawa bayi. Ironisnya lagi, suami istri yang berboncengan ini sama-sama merokok di tengah perjalanan. Abu rokok berhamburan dan mengenai bayi mereka. Saat ditegur pengendara lain, kedua Pak Sutri malah marah tidak terima. Pelaku turun dari motornya dan langsung memukul pengendara yang menegurnya. Pelaku pun mengamuk dan mengaku sebagai akamsi alias anak kampung sini. Kedua pengendara terlibat cekcok hingga akhirnya dilerai warga di sekitar kejadian. Peristiwa yang terekam dalam video amatir warga ini viral di media sosial. Usai kejadian, korban melaporkan penganiayaan tersebut ke Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Tak hanya dipaksa memakan dagangannya yang dituduh terbuat dari spons, pedagang es kue yang juga mengaku sempat dianiaya anggota TNI dan Polri hingga menderita luka. Bahkan seluruh dagangannya pun dihancurkan oleh kedua anggota Babin Kamtibnas. Ya betul. Yang motor biar kamu ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan. Video tuduhan pedagang es kue jadul terbuat dari spons ini tengah viral. Korban dipaksa memakan seluruh dagangannya yang dianggap berbahaya karena terbuat dari bahan spons. Bahkan kedua oknum Babin Kamtibmas juga membakar es kue di tangannya. Tak hanya itu, korban Sudrajat juga mengaku sempat mengalami penganiayaan. Kita 5 orang, ET-nya, RW-nya, lurahnya. Iya, jadi gampang ditonjok semua, ditendang. Ditanya sama dia. Apa gimana nanyanya itu, Pak? Ini dari mana? Saya bilang dari Along Depok. Kok esnya begini banget? Korban mengaku kejadian ini terjadi Sabtu lalu saat ada 5 orang datang menghampirinya dan mempertanyakan asal-usul dan bahan es kue yang dijual. Dan akibat kejadian ini, korban dipecat karena 150 es yang dibawa rusak dan tak bisa dijual. Tak hanya itu, ia juga mengaku trauma dan khawatir kejadian serupa terulang. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadispen AD, Kolonel Infanteri Doni Pramono, mengatakan permasalahan ini akibat adanya kesalahpahaman dan berharap tak berkepanjangan. Sementara itu, usai dagangannya dinyatakan aman dan layak makan, video pun viral. Korban pun diberikan bantuan sepeda motor dan modal usaha dari Kapolres Metro Depok, Kombes Abdul Waras. Diharapkan bantuan ini bisa dimanfaatkan korban untuk kembali memulai usahanya dan bisa menghilangkan trauma. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Influencer Cikita Fauzi tiba-tiba dicopot sebagai petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2026 meski ia sudah mengikuti pelatihan. Meski mengaku sedih, putri almarhumah Marissa Haque tersebut mengaku menerima keputusan tersebut. Tahu aja sih bahwa semalam tuh aku dicopot dari petugas haji. Tiba-tiba pemberitahuannya ada arahan dari atasan kalau nggak salah, tapi ya udahlah aku nggak nanya-nanya lebih lanjut. Inilah curhatan Cikita Fauzi di Instagram miliknya usai dicopot sebagai petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH. Ciki dicopot sebagai PPIH meski ia telah menjalani bimbingan teknis di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta selama beberapa pekan. Putri almarhumah Marissa Haque itu hanya diberitahu alasan pencopotan karena ada pemberitahuan dari atasan. Meski mengaku sedih, influencer sekaligus aktivis kemanusiaan itu mengaku menerima keputusan tersebut dan tidak ingin menelusuri penyebab mengapa ia diberhentikan mendadak. Ia mengaku tetap bersyukur sempat mengikuti pelatihan dan bertemu dengan sesama petugas haji. Jujur sedih banget karena one of my biggest dream itu jadi petugas haji sambil melayani tamu-tamu Allah. Aku minta maaf untuk jemaah haji tahun ini karena niat langsung untuk membersamai penyelenggaraan haji tahun ini ternyata belum mendapatkan jalannya. Sebanyak 4.418 orang terpilih menjadi petugas penyelenggara ibadah haji 2026. Angka itu naik sekitar 2 kali lipat dari tahun lalu. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Haji.
Seminggu dihantam banjir sampai 3 kali, warga perumahan subsidi di Kabupaten Bekasi mengaku kecewa dan tertipu. Lantaran dulunya pengembang menjanjikan perumahan bebas banjir. Tambah kecewa karena mereka harus menyicil KPR puluhan tahun. Sangat merasa takut dan juga cemas gitu adanya banjir susulan. Karena mengingat intensitas hujan juga masih cukup tinggi dan sepekan pasca banjir besar, ribuan warga perumahan Green Lavender Sukamakmur Kabupaten Bekasi masih was-was takut banjir sewaktu-waktu datang kembali. Meski sudah surut, tapi kondisi jalanan belum normal dan kering. Jumat pekan lalu, banjir di perumahan subsidi ini sempat mencapai hampir 2 meter. Rumah nyaris tenggelam dan komplek perumahan berubah mirip danau. Warga pun mengaku kecewa lantaran di awal beli pengembang rumah subsidi ini mengklaim bebas banjir. Tapi nyatanya sejak musim hujan ini warga sudah merasakan 3 kali banjir. Warga tambah kecewa lantaran mereka masih harus menyicil rumah subsidi selama puluhan tahun. Saya sih sangat kecewa karena kita di situ kan di awal tertulis di brosur iklan itu kan tulisannya bebas banjir. Tapi nyatanya ya kalau dilihat kondisi rumah kemarin setengah pintu air itu ada di dalam rumah. Kecewa dengan banjir yang datang bertubi-tubi, warga berharap pengembang perumahan tidak cuci tangan dan segera membenahi saluran air agar warga tidak kebanjiran. Pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya. Sebelumnya melalui Instagram, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil para pengembang yang tidak tanggung jawab atas proyeknya. Apalagi kerap ada embel-embel iklan bebas banjir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Bermaksud menjemur kasur di atap lantai 3 rumah tetangganya, seorang emak-emak di Tambora, Jakarta Barat terjatuh hingga terluka. Petugas pemadam kebakaran pun harus turun tangan untuk mengevakuasinya. Nih melaporkan di atas nih, atap jatuh dari bawah, Komandan. Seorang emak-emak Mia Rahmawati 31 tahun terluka di bagian wajah dan merintih di lantai 2 rumah tetangganya yang sedang direnovasi di Jalan Kerendang, Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya korban terjatuh dari lantai 3 saat hendak menyemur kasur. Nah, saat melangkah, kakinya malah menginjak asbes yang tak berpenopang hingga amblas. Korban yang terjebak dan terluka pun hanya bisa meminta pertolongan dari petugas damkar yang sudah dihubungi warga. Proses evakuasi berjalan dramatis. Korban harus ditandu untuk menghindari luka trauma akibat terjatuh. Selain itu, bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan akses yang sangat sempit membuat sejumlah petugas harus hati-hati melakukan evakuasi. Setelah 1 jam berjalan, korban bisa diturunkan dan segera dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.